Kita bertemu kembali pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah ilmu lingkungan pada materi yang ke-8. Materi kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya air dan kegunaannya bagi manusia. Dilihat dari sumber daya air yang ada, maka terdahulu kita akan membahas apa air, ya, pengertian dari air itu. Nah, air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai daya regenerasi yang selalu ada dalam sirkulasi dari satu siklus yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Menurut penelitian, ya, sebagian besar air tanah ditemukan di kawasan tropis dan pegunungan. Dan beberapa cadangan besar terletak di Amazon Basin, Kongo, Indonesia, dan sepanjang perbatasan barat Amerika Utara dan Selatan. Sedangkan cadangan air paling sedikit itu berada di kawasan yang gersang, seperti Gurun Sahara yang terkenal sebagai wilayah kering di bumi. Nah, dilihat dari pengertian atau definisi sumber daya air, maka sumber daya air ini merupakan sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan dari air ini seperti penggunaannya di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Nah, di sini sangat jelas bahwa seluruh manusia membutuhkan air, ya. Di tubuh kita 80% air, ya, dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi air ini betul-betul merupakan salah satu sumber yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan, ya, keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa air itu dalam suatu proses dari waktu ke waktu dinamakan dengan siklus hidrologi, ya, atau siklus air, ya. Di sini hidrologi merupakan cabang, ya, ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air itu sendiri, ya. Nah, di sini siklus air dikenal dengan siklus hidrologi yang merupakan gerakan berkelanjutan yang dilakukan air melalui lingkungan fisik dan makhluk hidup ekosistem melalui atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer, ya. Siklus hidrologi ini merupakan bagian dari siklus biogeokimia. Selain siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus sulfur, dan siklus fosfor, ya. Jadi siklus biogeokimia ini sangat penting, ya, dalam membuat sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi lingkungan. Nah, di sini kita akan belajar, ya, secara sederhana bagaimana komponen dan proses siklus hidrologi, ya.
atau dinamakan siklus air. Nah, proses ini dimulai dari tahap demi tahap, di mana tahap pertama yaitu air mengalami penguapan ke atmosfer, ya. Tentunya dia mengalami penguapan. Selanjutnya air dalam bentuk gas itu akan membentuk awan, ya. Kemudian air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi, di mana kita mengenalnya sebagai hujan, ya. Baik berbentuk hujan air, hujan salju, ya, atau hujan es. Nah, setelah air kembali ke bumi, maka air akan masuk atau meresap ke dalam tanah dengan arah vertikal maupun horizontal. Kemudian dilanjutkan kembali, ya, dengan munculnya air ke permukaan seperti sungai atau danau, ya. Siklus hidrologi ini atau yang dinamakan dengan siklus air ini, ya, itu memiliki 9 tahapan, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, di gambar yang ada dalam screen, ya, kita bisa lihat bahwa 9 tahapan itu adalah yang pertama evaporasi, ya. Kemudian terjadi transpirasi, selanjutnya evapotranspirasi, kemudian terjadi kondensasi, ya, tahap kondensasi. Kelima terjadi adveksi. Selanjutnya terjadi tahapan presipitasi. Kemudian selanjutnya adalah tahapan runoff. Kemudian infiltrasi. Selanjutnya tahapan intersepsi, dan terakhir adalah tahapan perkolasi, ya. Nah, bagaimana pengelolaan sumber daya air ini? Nah, pengelolaan sumber daya air ini adalah sebuah proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara terkoordinasi demi tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial secara maksimum dengan cara adil dan secara mutlak mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang sangat vital di permukaan bumi, ya. Bagaimana kegunaan sumber daya air bagi manusia? Nah, kegunaan adalah sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, ya. Bisa kita lihat di sini, wah, ternyata kita membutuhkan itu, ya, membutuhkan air sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, ya, listrik tenaga air. Kemudian sebagai sarana transportasi, misalnya sarana perahu dan kapal. Kemudian sebagai sumber penghasil bahan makanan atau protein, yaitu tempat budidaya ikan air tawar. Kemudian berguna sebagai sarana rekreasi dan olahraga, seperti sungai dengan arus deras dan terjal untuk arung jeram, danau atau waduk untuk olahraga dayung dan keindahan pemandangan, ya. Kemudian berguna dalam kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu mencuci, memasak, minum, ya. Jadi air ini sangat berguna bagi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini ternyata ada 10, ya, 10 kegunaan sumber daya air bagi manusia. Ada juga mungkin yang lain, tetapi secara garis besar bahwa ternyata sumber daya air ini sangat berguna bagi manusia sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian, ya. Jika kita lihat di daerah-daerah pertanian itu ada irigasi. Nah, air sangat berfungsi, ya, untuk mengolah lahan pertanian.
Sumber pembangkit listrik tenaga air seperti tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sangat berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian menghasilkan bahan makanan atau protein, yaitu tempat budidaya ikan air tawar. Jadi ternyata sebagai tempat ya budidaya, dan itu merupakan sumber protein nantinya ya. Kemudian sebagai sarana transportasi yang murah, yaitu tadi perahu dan kapal ya. Jadi air ini digunakan untuk transportasi juga, untuk kalau kita menyeberang ya. Dan itu sangat penting dalam aktivitas manusia. Kemudian keperluan domestik bagi masyarakat seperti mencuci, mandi ya, itu sangat penting bagi kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup dari masing-masing manusia. Jadi masyarakat itu sangat membutuhkan air, baik mencuci, mandi ya, memasak ya. Harus ada air. Kalau tidak air bagaimana bisa mencuci? Bagaimana kita bisa mandi kalau tanpa air ya? Jadi semua pasti harus ada air. Tapi bagaimana mempergunakan air ini secara baik ya? Artinya sehemat mungkin sehingga jangan sampai terbuang dengan percuma, tetapi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita butuh 1 ember ya, jadi 1 ember saja. Jangan berlebihan, ya begitu ya. Kalau kita butuh 2 ember ya 2 ember saja. Jadi tidak berlebihan, tetapi bisa diperuntukkan sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh kita sendiri ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan industri yaitu sebagai sumber air untuk pabrik ya. Kemudian sebagai sarana rekreasi dan olahraga, ya seperti tadi sudah dijelaskan ya untuk kalau arus deras di sungai ya untuk olahraga arung jeram ya. Kemudian membantu pemadam kebakaran ya. Kalau misalnya ada api, pasti kita butuhkan air untuk memadamkan api ya. Nah, pemadam kebakaran membutuhkan air ketika terjadi kebakaran hutan ya, kebakaran di rumah-rumah ya, itu harus ada air ya untuk memadamkan api ya. Kemudian membantu dalam bidang restoran dan hotel ya, bagaimana ketika ada aktivitas di restoran hotel pasti membutuhkan air ya sebagai sarana mencuci ya, restoran ketika memasak. Jadi itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian membantu menyuburkan perkebunan. Ya tentunya kalau ada tanaman teh ya, kopi, nah ya. Jadi itu butuh air untuk menyuburkan tanah ya, menyuburkan atau dalam pertumbuhan pasti membutuhkan air. Seperti kita untuk pertumbuhan pasti membutuhkan air sebagai sumber sumber kekuatan ya, sumber pertumbuhan ya, sehingga bisa mencapai hasil yang baik ya. Nah, sumber daya air ini ya, kalau kita melihat bahwa ternyata sangat banyak ya sumbernya, karena mata air itu ada di pegunungan-pegunungan, dan Indonesia ini banyak dengan pegunungan ya. Dan sumber daya air yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan ya untuk aktivitas hidup sehari-hari. Sehingga sumber daya air ini ya tidak terputus tetapi bisa berkelanjutan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan oleh kita sendiri di dalam melakukan aktivitas atau berbagai aktivitas baik di berbagai bidang ya, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan ya, pasti membutuhkan air. Dan bagaimana kita mengelolanya sehingga air ini bisa ada ya, sumber daya air ini bisa berkelanjutan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Demikian penjelasan saya untuk materi yang ke-8. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.